Abraham Samad akan memanjarakan Presiden Joko Widodo pasca 2 hari lengser. Dia mengingatkan 2 hari pasca lengser, laporkan Pak Jokowi ke KPK. Dan inilah pernyataan Abraham Samad. Ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Abraham Samad begitu sangat ngotot sekali akan melaporkan Presiden Joko Widodo pada 2 hari pasca lengser dan ya kepada KPK dikarenakan katanya adalah pelanggar hukum. Lalu yang dilanggar itu hukumnya yang mana? Harusnya kan dijelaskan begitu ya, bukan hanya menggeruduk KPK tanpa adanya suatu hukum ataupun pasal-pasal yang ditunjukkan kepada KPK. Presiden Jokowi itu melanggar hukum apa, itu harusnya dijelaskan gitu, tidak hanya kuar-kuar saja. Sama seperti Amin Rais, Abraham Samad, Din Samsudin, Said Didu, Faisal Assegaf, ya seperti itu saja. Jadi tidak ada bedanya, sama-sama berdasar sakit hati. Seperti Pak Mahfud MD yang gagal menjadi wakil presiden di 2019. Kalau Abraham Samad 2014 kalau nggak salah dia yang gagal menjadi wakil presidennya Pak Joko Widodo. Berbeda dengan Amin Rais ingin istilahnya mempersoalkan masalah ijazah katanya. Jadi Pak Jokowi itu nggak punya ijazah gitu. Apa mungkin ya, kalau menurut saya apakah KPUD di Solo, Surakarta apakah bodoh? Karena sebelum menjadi presiden Pak Jokowi adalah wali kota Solo begitu ya. Kemudian jadi gubernur. Apakah KPU salah begitu ya? Goblok begitu bisa menerima berkas-berkas ijazah Pak Jokowi. Presiden yang memang tidak qualified ya. Jadi kita sudah tahu bahwa ijazah SD SMP-nya pun tidak ada ya. Bahkan SK sejarah kehutanan pun diragukan. Jadi ini sesuatu hal yang betul-betul kita ratapi, bagaimana mungkin garis besar ini ketika Pilpres ada calon dari Konoha atau dari manapun ya tiba-tiba bisa melesat ya, dari wali kota belum selesai periode kedua langsung jadi gubernur belum selesai langsung naik seperti meteor ya jadi presiden ya. Ternyata dia gunakan kekuasaan itu untuk memperkaya diri, untuk menjadikan kita sebagai boneka pemilik modal, boneka korporatokrat, konglomerat, terutama yang datang dari RRC Tiongkok ya. Nah kemudian yang saya juga tidak pernah bisa mengampuni, kita semua tidak bisa mengampuni Undang-Undang Dasar dianggap sebagai dokumen ecek-ecek ya, ini luar biasa ya. Ada presiden kok sampai berani mengacak-acak Undang Dasar itu ya. Dan ternyata keinginan 3 periode itu memang sampai sekarang pun masih ya. Jadi saya mengatakan kita harus tetap hati-hati ya,
siapa tahu nanti ada yang mengejutkan ya, karena kan PKI Malam masih banyak juga ya, dia didukung oleh PKI Malam ya, yang tidak kelihatan tapi masih banyak jumlahnya, itu bisa tiba-tiba mengguncangkan kita harus hati-hati ya. Nah, last but not least ya, memang seperti apa yang disampaikan Pak Faisal Asgaf tadi itu, memang ini kita dukung nanti tanggal 18 ya, ada 14 ya, ada gerakan lebih besar lagi ya. Kemudian setelah itu tanggal 28 Oktober ya, insya Allah kita demo di depan KPK. Kalau perlu kita duduk ya, kalau diduduki ya, pokoknya betul-betul KPK itu kalau sampai membuat rakyat marah itu risikonya bisa panjang ya. Jadi sepanti-wanti saya, jangan pernah memperkecil, mengecilkan, meremehkan kedaulatan rakyat. Saya pernah mengalami sendiri bagaimana waktu rakyat kelihatannya cuma innocent, kelihatannya bodoh, tapi bagaimana lautan manusia ya, di depan MPR itu ya, sehingga Pak Harto sampai waktu paginya langsung lengser ya. Nah, kita tidak perlu seperti itulah ya. Ini Jokowi lebih kecil dari Bung Karno, lebih kecil skalanya dari Soeharto ya. Saya petenang-petenang. Itulah Amin Rais yang begitu sangat menghina Presiden Joko Widodo dan akan melaporkan ke KPK, dan dikatakan oleh Amin Rais kalau Pak Jokowi itu lebih kecil daripada Soekarno, daripada Soeharto yang dikatakan itu. Namun demikian kenyataannya kenapa Pak Jokowi tidak bisa dilengserkan oleh Amin Rais dan kawan-kawan yang sejak periode pertama sudah kuar-kuar ingin menjatuhkan Pak Joko Widodo, namun demikian pada kenyataannya tidak pernah terwujud. Ya, dikecilkan oleh Amin Rais, namun demikian Pak Jokowi ternyata lebih besar. Selain mantan MPR Amin Rais, Marwan Batubara juga menyerukan untuk mengadili Presiden Joko. Kalau kualifikasi atau delik untuk diadili, ditangkap dan diadilinya Jokowi secara legal konstitusional itu sudah jauh dari cukup, sudah sangat berlebihan. Sehingga kita sudah menyuarakan itu panjang, gitu kan? Nah, ini tidak bisa terlaksana karena Jokowi itu menggunakan politik kotor, termasuk menggunakan politik stick and carrot. Apa itu? Ada yang diiming-iming dengan imbalan, tapi ada juga yang diancam karena punya kasus, sehingga lancarlah dia punya agenda, sehingga tidak mungkin terjadi apa yang namanya proses hukum terhadap pengkhianat konstitusi ini gitu. Nah, lalu kalau itu sudah gagal, bagaimana berikutnya? Seandainya sudah lengser, ini bisa segera diproses, tetap diproses, ya kan? Nah, saya kira yang mendesak adalah mulai sekarang kita mengajukan gugatan ke pengadilan, apakah pidana atau perdata. Kalau sudah dilaporkan misalnya ke polisi atau ke Mahkamah Agung atau itu ke pengadilan negeri, ini tidak bisa dihentikan. Maka saya kira yang perlu segera dilakukan adalah bagaimana supaya kejahatan-kejahatan itu digugat dari sekarang. Ya, antara lain Jokowi banyak melakukan kebohongan, maka ini perlu digugat dari sekarang. Yang kedua, misalnya untuk proyek-proyek yang masuk kategori PSN, proyek strategis nasional. PSN ini sebetulnya ada kriteria yang harus dipenuhi kalau suatu proyek negara itu atau proyek siapapun itu, proyek swasta itu harus memenuhi kriteria tertentu baru boleh masuk kategori PSN. Nah, ternyata misalnya untuk PIK 2, untuk BSD, untuk Surabaya Front. Itulah Marwan Batubara yang begitu mencari-cari kesalahan Presiden Joko Widodo. Ada PIK 2, PIK 3, PIK. Tidak berpengaruh sama sekali ucapan daripada orang-orang sakit hati ini karena tidak dapat jabatan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita lihat tadi seperti ada Amin Rais, kemudian ada
Abraham Samad yang gagal menjadi wakil presiden di 2014, saking sakit hatinya akan melaporkan Presiden Joko Widodo 2 hari setelah lengser, berarti pada tanggal 22 Oktober begitu ya. Begitu saja kata Pak Prabowo Subianto. Orang-orang yang begitu sangat sakit hati karena tidak mendapatkan jabatan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.